Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pana Love Ministry, dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya masih membahas tentang topik kuasa doa ya. Bagaimana kita mengalami atau mencapai pelipat gandaan melalui kuasa doa. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk mari terus dengarkan renungan firman Tuhan di Pana Love Ministry. Kesulitan hidup bukanlah alasan untuk kita menyerah, sebab selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu berdoalah, sebab doa sanggup mengubah segala sesuatu. Harus kita sadari kesulitan hidup itu tidak memandang bulu, siapapun bisa mengalaminya. Laki-laki, perempuan, anak, orang muda, remaja, dewasa, dan orang tua. Bahkan orang terpandang, terkenal, dan orang kaya pun tidak sedikit yang mengalami kesulitan hidup. Para pejabat yang notabene memiliki kedudukan, kekuasaan, dan kekayaan yang luar biasa yang tak terhitung jumlahnya juga, tidak sedikit yang memiliki kesulitan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apakah raja-raja dan tokoh-tokoh yang tercantum dalam Alkitab mereka tidak mengalami kesulitan hidup? Kalau kita perhatikan doa Daud yang tertulis dalam Mazmur pasal yang ketiga, saya mempersilakan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk membacakan Mazmur pasal 3 secara pribadi. Mazmur pasal 3 itu jelas berisi doa di masa yang kelam. Nah, latar belakangnya adalah pelarian Daud dari pemberontakan Absalom, anak yang sangat dikasihinya. Bapak Ibu bisa baca di 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai 17, lalu kemudian ayat 22 ya. Nah, waktu itu Daud merasa sangat ketakutan. Perhatikan perulangan kata banyak ya. Banyak pada ayat kedua dan ketiga ya. Di sana ya, Daud mengalami banyak ketakutan. Nah, ada Tim Keller ya, seorang pendeta yang menjelaskan bahwa ada dua macam ketakutan ya. Saya mengutip bahwa ada dua macam ketakutan. Yang pertama, ketakutan alamiah. Ketakutan jenis ini wajar dan perlu supaya kita berhati-hati. Sementara yang kedua adalah perasaan khawatir yang berlebihan. Ketakutan jenis kedua inilah yang dialami oleh Daud. Daud mengalami ketakutan lebih cenderungnya adalah kekhawatiran yang berlebihan. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud? Yaitu ketika dia mengalami kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, dia berdoa. Nah, Mazmur ini dibuka dengan ketakutan ayat 2 dan ayat yang ketiga. Namun kemudian ditutup dengan keyakinan di ayat yang kelima. Nah, inilah kuasa yang terjadi ketika orang-orang percaya berdoa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari doa Daud ini. Pertama, kuasa doa yang meneguhkan. Daud menyatakan 3 pengakuan iman pada ayat yang keempat. Tuhan, ya perhatikan ya, di ayat yang keempat yang pertama, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Tuhan tidak selalu menghindarkan kesulitan tetapi melindungi umatnya supaya tetap maju. Lalu yang kedua, Tuhan adalah kemuliaanku. Sebagai seorang raja, Tuhanlah yang menjadi kebanggaan Daud. Lalu yang ketiga, Tuhan mengangkat kepalaku. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan Daud. Hal ini dapat kita bandingkan dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Lalu hasilnya Daud pun bisa tidur tenang dan diteguhkan di ayat yang ke-6. Itu poin yang pertama ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dia mengalami kuasa doa yang pertama, kuasa doa yang meneguhkan, sementara yang kedua, kuasa doa yang membangkitkan. Yang satu meneguhkan, kemudian yang kedua membangkitkan. Bukan hanya kuat tetapi bersemangat, maju bersama Tuhan. Daud tidak hanya percaya namun dia juga menyerahkan segala pergumulannya pada Tuhan. Daud pun mengalami perjumpaan dengan Tuhan di ayat yang kelima bagian B ya. Tuhan mendengarkan doa kita. Matius 7 ayat 7. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Kristus merupakan penggenapan jaminan penyertaan Allah bagi kita di tengah krisis. Hal ini dapat kita lihat di Roma 8 ayat 32.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa dampaknya bagi Daud? Yang jelas Tuhan membangkitkan semangatnya di ayat yang ke-8. Kesejatian iman seorang Kristen bukan dibuktikan dengan kelancaran hidup, tetapi bagaimana dia berdoa melalui kesulitan hidup dan diteguhkan olehnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya percaya dampak doa Daud juga akan berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita saat ini terasa mustahil untuk mempersatukan hamba Tuhan atau gereja dan orang percaya yang saling menyalahkan, menjatuhkan, membenci, mencaci maki, melalui doa seperti doa yang dipanjatkan oleh Daud, tidak mustahil kesatuan dan keharmonisan hamba Tuhan, gereja dan umat Tuhan, orang percaya akan terwujud. Dengan demikian pelipat gandaan di dalam pelayanan akan tercapai dan tergapai. Karena itu ayo, jangan kita kalah dengan strategi iblis yang terus ingin memecah belah melalui adu domba. Lawanlah strategi iblis tersebut dengan kesatuan doa. Tuhan Yesus kiranya menolong kita untuk terus melihat tentang kebaikan dan terus melihat tentang bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menjadi pertanyaan bagaimana dengan jawaban doa yang tak kunjung datang. Apakah kita terbeban ketika datang kepada Tuhan? Karena berdoa menjadi kewajiban rutin yang tidak jelas kapan akan dijawab. Seberapa besarkah kekuatan dalam berdoa? Doa seperti apa yang terkabul dan hal-hal apa saja yang bisa kita doakan? Kalau kembali lagi kita perhatikan di Yakobus pasal yang kelima ayat 17-18, Bapak Ibu bisa mendengar di kuasa doa bagian pertama dan kedua, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun dan di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, hal ini dapat kita lihat dilihat di Yakobus 5 ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, seringkali kita menganggap doa hanya sebagai legalitas bahwa kita sudah datang kepada Tuhan. Ia menjadi sebuah rutinitas sehari-hari yang kita lakukan tanpa menyadari betapa penting dan besar kuasanya dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Alkitab menunjukkan bagaimana doa sanggup mengubah hal-hal yang tampaknya mustahil. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru kita melihat banyak bukti bagaimana berdoa memberi kemenangan. Nah, sejak bangsa Israel berhadapan dengan lawan-lawan mereka hingga masa ketika para rasul dan murid-murid pertama mengalami pergumulan dan penderitaan dalam pemberitaan Injil. Mengapa dikatakan bahwa doa yang sungguh-sungguh memiliki kuasa yang sangat besar? Yakobus 5 ayat 16, karena Tuhan mendengarkan setiap doa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Karena itu berdoalah untuk hal apapun, saat menghadapi masalah apapun. Ketika kita berdoa, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Filipi 4 ayat 7. Kita akan menjadi tenang, tidak khawatir, lebih kuat dan lebih berani daripada yang kita kira. Doa tidak mesti hanya untuk hal-hal besar dan penting dalam hidup. Tidak mengapa jika kita ingin mendoakan hal-hal kecil atau yang tampaknya juga sepele. Ketika doa kita tidak dijawab dengan jawaban tidak, jangan merasa Tuhan tidak mendengarkan. Atau mungkin perlu waktu sampai Tuhan memberi jawaban. Suatu saat kita akan melihat bagaimana Tuhan mengabulkan harapan kita. Doa bisa mengubah hidup kita. Saudara bisa mengubah orang tua dan teman-teman kita, bahkan atasan atau bos kita. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu dan tetap percaya kepada Tuhan. Kesimpulannya bahwa yang bisa kita ambil jika kita datang kepada Tuhan dengan doa, percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini menolong kita untuk senantiasa tetap kuat, tetap gigih, tetap tekun, tetap bersungguh-sungguh di dalam doa. Saya mendorong kita untuk setiap waktu berdoa. Entahkah kita berdoa di rumah kita, di mana saja, angkat hati kita dan naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan bergerak melalui doa dalam hidup kita.
Kiranya renungan firman Tuhan ini mendorong kita untuk serius berdoa, tekun berdoa, dan tidak jemu-jemu berdoa. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya bersama Pana Love Ministry. Amin.